Pemirsa, kasus penjualan bayi sejak dalam kandungan dibongkar Polda Jawa Barat. Mengapa permintaan penjualan bayi bahkan sejak dalam kandungan masih tinggi? Kita sudah bersama dengan Kriminolog Universitas Indonesia, Hanifah Hasna. Selamat siang, Mbak Hanifah Hasna. Ya, selamat siang Mas Ando. Ya, Mbak Hanifah, ini bagaimana Anda melihat terkait dengan fenomena penjualan bayi sejak dalam kandungan ini? Dalam kandungan loh Mbak ini. Seperti apa ini Mbak? Oke, baik. Miris sekali ya Mas Ando ya, tapi ini mencerminkan suatu bentuk ekstrim dari tindak pidana perdagangan orang, di mana bayi itu menjadi objek transaksi bahkan sebelum lahir. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi kita itu sedang ada kondisi yang menyatukan antara kejahatan terhadap anak dan eksploitasi sistemik terhadap perempuan yang sedang mengandung itu. Ini sangat-sangat disayangkan terjadi dan terus-terusan terjadi. Dan ini dalam jumlah yang sangat banyak dan ke luar negeri pula. Nah, masuk dalam pasar gelap gitu ya. Karena bayi ini diperlakukan sebagai komoditas akhirnya. Jadi seolah-olah menjadi sebuah barang yang diinginkan oleh market tertentu dan dipenuhi oleh warga dari sini. Jadi ada supply and demand yang memang dipenuhi oleh sindikat tertentu. Bila ini dibiarkan, maka akan terus-terusan akan menjadi komoditas yang dianggap sangat-sangat menguntungkan oleh para sindikat tersebut. Nah, bicara terkait dengan perempuan yang kemudian hamil ini dan dia sudah mengetahui bahwa bayinya akan dijual seperti itu. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini mereka hanya sekedar pelaku atau memang justru adalah korban? Seperti apa, Mbak? Oke, dalam kondisi tertentu dan dalam ilmu kriminologi bisa jadi pelaku itu pun berperan sebagai korban. Jadi posisinya bertumpuk antara pelaku menjadi korban. Karena ada kemungkinan orang-orang ini atau korban atau pelaku ini yang kita sebutkan menjadi bertumpuk ini tidak berniat menjual bayi, tetapi dia merasa dimanipulasi oleh sindikat-sindikat tertentu tadi itu. Bisa jadi karena dipaksa oleh jaringan atau terkondisikan karena kebutuhan ekonomi. Terus secara psikologi dia juga mendapatkan tekanan. Yang terakhir yang paling banyak adalah mereka ini tidak teredukasi secara hukum dan resiko ketika dia melakukan penyerahan bayi ini kepada orang lain. Sehingga kondisi inilah yang menjadi bertumpuk. Apakah dia menjadi pelaku? Apakah justru mereka menjadi korban? Demikian Mas Ando. Nah, jadi sebetulnya apa aja sih bentuk tekanan atau manipulasi yang biasanya dialami perempuan hamil hingga akhirnya menjual bayinya ini? Oke, yang paling utama biasanya tekanannya adalah tekanan emosional, bahwa ada kalimat-kalimat atau doktrin-doktrin yang menyebutkan bahwa anak kamu akan lebih nyaman, lebih tercukupi ketika diasuh oleh orang lain. Nah, dalam kondisi dia tertekan secara ekonomi maupun secara mental dan secara sosial, mereka akan dengan mudah itu merasa bahwa oh, kalau begitu menyerahkan itu adalah sesuatu pilihan yang sangat-sangat baik. Lalu secara ekonominya pasti ada iming-iming, ada sejumlah harta, sejumlah uang yang diberikan kepada ibu korban, gitu ya. Sehingga ini yang membuat seseorang yang dalam kondisi ekonomi di bawah tekanan ekonomi itu menjadi sesuatu yang dianggap sebagai solusi. Jadi biaya kehamilan itu ada. Selanjutnya adalah kontrol sosial, bahwa orang-orang ini atau ibu-ibu ini dikumpulkan dalam satu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang. Dalam tekanan inilah mereka tidak bisa mengambil keputusan yang realistis gitu. Lalu ketergantungan total. Ketika dia disekap atau dia sudah dijanjikan beberapa hal, artinya mereka sudah mendapatkan makan, kesehatan, atau proteksi kelahiran itu sudah diambil alih oleh para sindikat itu. Sehingga mereka merasa bahwa ini tidak ada pilihan lagi selain aku menyerahkan kepada orang-orang yang berkepentingan terhadap bayinya. Jadi udah kayak pabrik begitu ya mereka ya. Jadi kayak artinya ya maksudnya mereka akhirnya kemudian terpaksa, ini dalam hal korban begitu ya. Mereka akhirnya terpaksa dengan segala bentuk tekanan yang sudah diberikan. Nah, namun kalau Anda sendiri melihat terkait dengan kasus ini kan baru diungkap sekarang begitu ya. Apakah ini memang baru atau memang ini adalah fenomena gunung es begitu? Yang kita sudah lihat di permukaan ada tapi sebetulnya besar gitu, banyak yang belum diungkapkan. Atau kenapa selama ini dibiarkan seperti itu? Anda melihatnya seperti apa? Oh, kalau saya melihat ini kan bukan kasus baru sebetulnya ya. Mungkin terungkap secara internasional. Itu juga bukan hal yang baru.
Tetapi kenapa terus-terusan terjadi? Karena masyarakat kita tidak paham, itu yang pertama. Yang kedua, penegakan hukumnya kurang, sehingga kondisi ini selalu berlarut-larut dan berulang. Kemudian lagi, masyarakat itu tidak teredukasi, apalagi remaja zaman sekarang. Mereka menganggap bahwa hubungan di luar nikah atau free sex itu sesuatu gaya hidup gitu ya, sehingga menghasilkan kondisi-kondisi dengan bayi yang sangat-sangat rentan untuk menjadi korban jual beli. Di samping itu karena ada supply and demand tadi itu, ketika ada supply and demand, artinya ini menjadi ladang bisnis bagi para sindikat untuk mendapatkan keuntungan yang besar sekali. Mbak, kalau untuk anaknya sendiri yang sudah dilahirkan, ini terbanyak seperti apa? Apakah memang kemudian diberikan atau dijual kepada keluarga-keluarga yang memang sangat menanti-nantikan anak? Kita tahu kan banyak keluarga juga yang tidak mendapatkan anak begitu ya. Atau kemana biasanya bayi-bayi ini pergi? Kalau kemana bayi ini biasa pergi, berarti kan kita harus merujuk pada hasil dari penyidikan kepada para pelaku. Tapi ada beberapa orang yang memang menginginkan bayi, tetapi karena proses melakukan adopsi itu susah. Iya. Jadi mereka lebih memilih untuk mengambil dengan tadi itu mengganti dengan sejumlah uang gitu. Kalau sudah mengganti dengan sejumlah uang, berarti itu kan sudah masuk dalam TPPO gitu. Nah, kondisi-kondisi inilah yang membuat kita menjadi rancu. Apakah benar ini diinginkan oleh seseorang? Apakah ini memang murni jual beli gitu? Karena kalau jual beli itu kan karena kalau TPPO itu kan jelas ya, ada korbannya, ada penyekapan atau memindahkan korban dari rumah ke suatu tempat, kemudian ada transaksi, kemudian memindahkan korban ke tempat orang-orang yang menggunakan atau yang menerima. Kalau sudah dalam kondisi seperti ini, berarti itu sah sebagai TPPO. Baik. Terakhir Mbak Hanifah, ini kalau dari Anda sendiri ini sebetulnya apa yang bisa, bagaimana seharusnya peran keluarga dan juga masyarakat dalam mendeteksi serta membantu korban sebelum mereka tereksploitasi seperti itu? Oke, sebetulnya masyarakat atau keluarga itu adalah figur utama dalam hal melindungi anak kita. Dan mereka di masyarakat juga melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat. Terkait dengan anak-anak yang berpotensi dia akan melakukan hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Atau orang-orang atau ibu-ibu yang ternyata sudah terlanjur dia itu dalam kondisi kemiskinan dan ada kemungkinan dia akan menjual bayinya. Jadi yang pertama adalah melakukan edukasi. Ini adalah hal yang sebetulnya sulit, gampang tapi sulit tapi gampang gitu ya, karena edukasi itu harus terus-terusan kita berikan kepada masyarakat. Bahkan kepada level yang paling rendah yaitu akar rumput. Bagaimana mereka mengetahui seks yang sehat itu seperti apa? Bagaimana caranya dia itu membentuk relasi yang baik, sehat? Bagaimana mereka mengetahui hukum-hukum terkait dengan TPPO tersebut? Sehingga mereka tidak gampang terjerat. Kemudian yang harus kita ketahui lagi adalah karena kondisi TPPO ini itu berakar dari kondisi ekonomi pula, sehingga yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana caranya memberikan kesejahteraan sehingga mereka tidak punya sesuatu layak dijual, yaitu bayinya gitu. Kalau orang nggak punya kulkas lagi, nggak punya berlian atau nggak punya yang lain, pasti mereka akan memberikan atau menjual sesuatu yang mereka anggap paling bisa paling mendapatkan laba yang paling besar. Lalu bagaimana deteksi dininya gitu ya, karena deteksi dini itu sangat-sangat penting bagaimana kondisi masyarakat, karena kita sama-sama tahu ada di beberapa daerah anomi, itu daerah yang tidak ada moral, tidak ada nilai, anak-anaknya atau ibu-ibunya itu merasa bahwa mereka itu bebas melakukan apapun, termasuk menjual bayinya karena dianggap itu adalah hak dia. Nah, deteksi ini kondisi masyarakat, memotret masyarakat di suatu daerah itu sangat-sangat penting. Ini adalah tugas dari pemerintah sendiri pun yang kecil. Lalu membentuk juga organisasi atau kelompok-kelompok kecil berbasis gender di mana komunitas itu bisa menerima layanan atau aduan atau mungkin curhatan dari masyarakat sehingga ketika mereka mengalami permasalahan bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Baik. Ya kalaupun masyarakatnya sejahtera ya nggak mungkin dia menjual barang yang menjual sesuatu yang sangat berharga begitu dari dia begitu ya Mbak ya. Baik. Sekali. Dan tentunya kan memang dengan ekonomi dan pendidikan rendah Mas Andi. Kembali lagi bahwa ini
keluarga adalah garda terdepan dan juga tentunya edukasi yang paling penting juga di sini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada kriminolog Universitas Indonesia Mbak Hanifah Hasnah telah bergabung bersama kami di Berita Satu siang hari ini. Selamat siang dan salam sehat selalu Mbak Hasnah. Terima kasih Mas.